adik-adik. Apa kabar kalian semua? Ya, Cici percaya adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, kita bersyukur adik-adik kalau pada hari ini kita boleh kembali beribadah. Kita boleh kembali memuji, menyembah nama Tuhan. Dan yang lebih terpenting, kita kembali mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, sekarang siapa yang sudah siap untuk beribadah hari ini? Iya, adik-adik semua di rumah sudah siap ya. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Seperti biasa, ketika hendak beribadah, kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita dengan berpakaian yang sopan dan duduk yang rapi. Yuk, kita semuanya duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita mau memulai ibadah kita. Kita naikkan satu pujian. Selamat pagi Bapak. Semua dengan sikap doa ya adik-adik. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita naikkan sekali lagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mau berdoa semua dengan sikap doa yang baik. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada hari ini kami boleh kembali beribadah, kami boleh kembali memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita bangun berdiri ya semua. Kita naikkan satu pujian. Yesus sayang semua. Sayang Papa. Kalau sayang Papa kita pakai gerakan. Papa bagaimana ya? Papa biasanya ada kumisnya ya. Yo, kalau sayang Papa kita seperti pasang kumis. Sayang Mama seperti sedang berdandan. Sayang kakak karena kakak lebih tinggi. Sayang adik yang lebih rendah. Yo, semuanya kita bangun berdiri. Yesus sayang semua. Yesus
sambung lagu Satukanlah Hati Kami. Ya, yuk kalau ada papa mamanya lagi ikut ibadah, boleh diajak ikut gabung ya adik-adik ya. Nanti pada saat bergandengan tangan, kita semua bergandengan tangan. Adik-adik di rumah bergandengan tangan ya. Yuk. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik siapkan hati masing-masing. Kita mau naikkan satu pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau tolong kami, agar apa yang Tuhan firmankan hari ini boleh kami mengerti dan boleh tertanam di dalam hati kami.
sehingga boleh bertumbuh subur dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak Erokid yang dikasih Tuhan. Senang sekali Cici Angela kembali bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu. Karena kasih setiamu kami semua boleh tetap sehat pada hari ini. Kami bersyukur walaupun sudah hampir setahun kami ibadah hanya melalui online, tapi kami tetap bersyukur kami masih bisa beribadah. Anak-anak menghormati Tuhan. Anak-anak tahu kalau ketika hari ini harus ibadah, stop dulu bermain, karena anak-anak mau menghormati Tuhan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus yang menuntun anak-anak untuk mengerti firman Tuhan pada hari ini dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan belajar satu ayat yang diambil dari Kolose 3 ayat 13. Ayat hafalannya Kolose 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Cici Angela bacakan ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seseorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Firman Tuhan pada hari ini sama dengan ayat hafalan mengajarkan kita tentang mengampuni. Anak-anak, siapa yang di sini punya musuh? Anak-anak kalau di sekolah, ya karena sekarang nggak sekolah, di rumah, ya kalau sekolah minggu, walaupun sekolah minggu ada yang suka musuhan, mungkin kesenggol sedikit marah, musuh aku nggak mau bermain sama kamu, atau kamu dikatain, diejek, kamu benci, kamu dendam. Memang ketika diejek tidak enak, tapi Tuhan ajarkan jangan disimpan, didendam sampai kamu marah, biarin. Nanti dia pulang dari mana, aku akan pukul, aku akan bilang mama aku atau teman-teman aku bilang, tuh dia tuh jahat, yuk kita keroyok. Nah itu adalah namanya dendam, itu nggak baik, bukan itu yang Tuhan mau. Kalau teman kamu jahat, teman kamu memperlakukan itu, Tuhan mau kamu ampuni, maafkan. Itu urusan kamu dengan Tuhan. Kalau teman kamu yang masih nakal, yang nggak mau minta maaf, urusan dia nanti sama Tuhan. Biasanya kalau di sekolah ibu guru melihat itu langsung kalian didamaikan. Biar kalian juga mendamaikan teman. Kalau nggak ada ibu guru, nggak ada orang tua, ketika teman kamu berantem, kamu tahu ini yang salah, yang benar, ayo maafan, jangan berbuat lagi. Nah itu kalian membawa damai. Karena ada yang tidak diselesaikan ketika berantem, nggak ada yang tahu, terus disimpan. Jadi dibilang menaruh dendam, gregetan, marah. Jadi ada pikiran-pikiran untuk berbuat jahat. Di dalam Alkitab, Bapak Yakub punya anak 13, 12 laki-laki, 1 perempuan. Kamu bayangin anaknya laki-laki begitu banyak, 12. Kamu aja mama kalau anaknya 2, kalau 1 masih nggak masalah. Yang mau berantem sama siapa? Mungkin sama teman, sama tetangga, atau melawan sama mama. Tapi kalau anak 12, anak 2 aja udah pusing, apalagi 12 laki-laki lagi. Bisa aja kadang-kadang mereka berantem, mereka kadang juga ribut, ya itu pasti ada. Tapi kalau ribut, berantem, lalu diselesaikan, minta ampun, minta maaf, nggak mau melakukan lagi, itu yang terbaik. Tapi biasanya ada yang enggak, sampai disimpan-simpan. Nah itu dendam. Akibat dendam itu jadi ditahan, jadi bisa iblis pakai, lalu membuat rencana-rencana yang jahat. Yusuf anak kesayangan, dia bukan hanya kesayangan, tapi dia juga anaknya baik. Maka kakak-kakaknya sebenarnya iri. Ya iri karena mungkin kok disayang dia enggak. Anak-anak, kalau kamu hidupnya benar, pasti tuh orang tua juga sayang, Tuhan juga sayang. Bukan berarti yang bandel nggak disayang, tapi biasanya kan yang bandel harus dipukul dulu, dimarahin. Tapi kalau yang baik, dia tahu itu tidak benar, ya dia mendapat kasih sayang. Itu ya, Yusuf melihat kakak-kakaknya hidupnya nggak benar, makanya dia suka bilang kepada orang tuanya, orang saudara-saudaranya nggak suka, iri,
disimpan ya. Akhirnya mereka punya rencana yang jahat. Anak-anak tahu ceritanya kan, Yusuf dijual, dibuang ke sumur, dijual. Lalu dijual pun itu jaraknya jauh, dia saat itu umur 17, mungkin 20 tahun, 15 tahun dia dijual, dia jauh dari ayahnya yang mengasihi, juga ada saudara yang baik, dia harus diperlakukan demikian. Tapi ketika dia dijual jadi budak di rumah Potifar, dia nggak marah. Dia nggak kerja sambil, Tuhan kenapa saya mesti begini, saya di rumah disayang, biarin tuh saudara saya akan balas dendam, suatu ketika saya akan lawan dia atau bunuh dia. Yusuf tidak melakukan seperti itu. Karena kalau orang yang maunya dendam, yang terlalu dendam, nggak juga tahu itu Tuhan nggak mau, tidak ada yang selesaikan, atau dia, Tuhan tolong saya supaya ampuni, dia nggak lakukan itu dia ya. Sampai akhirnya Yusuf tidak melakukan seperti itu. Yusuf karena hidupnya benar, dia takut sama Tuhan, dia dijual, dia jadi budak, dia tetap melakukan yang baik, dia nggak mengeluh, dia nggak dalam hatinya, biarin nanti kalau aku sukses, aku akan balas dendam kalau ketemu saudara-saudara aku. Dia enggak. Bahkan ketika dia difitnah, dia tidak melakukan dosa itu oleh istri Potifar, sampai masuk penjara, di penjara pun Yusuf tetap menunjukkan sikap yang baik. Ya karena Yusuf takut akan Tuhan. Dia hatinya tulus hidupnya, sehingga apapun yang Yusuf lakukan Tuhan berkati, karena Yusuf bukan orang yang berontak, yang melawan atau marah dan menunjukkan sikap yang tidak baik. Dia tetap melakukan yang baik. Tapi di penjara pun kepala penjara kasih kunci kepercayaan. Yusuf bisa aja kalau teman-teman, udah Yusuf buka aja, kita kabur semua. Yusuf tidak ikut-ikutan. Yusuf dikasih kepercayaan, pegang. Dia nggak bilang, ayo mari teman-teman kita kabur aja, enggak. Ketika teman-teman bilang, ayo bukain, nanti kamu kita kasihin, kalau nggak awas saya tondok kamu kalau kamu nggak buka. Enggak. Yusuf tetap dikasih oleh Tuhan kekuatan, dia tetap dipercaya, dia melakukan kepercayaan itu. Dia tidak takut orang-orang memusuhi dia atau menekan dia, harus ayo, kalau enggak nanti kita musuhin, nggak punya teman dan sebagainya. Lalu Yusuf Tuhan angkat ya, dari penjara, akhirnya dia jadi menteri. Nah, jadi menteri dia luar biasa, dikasih hikmat, kepintaran, sehingga terjadi kelaparan. Nah, mau tidak mau sudah semua bangsa-bangsa beli makanan di Yusuf. Karena Yusuf bisa mengatur semua, dia udah jadi menteri, udah jadi orang yang hebat. Keluarganya pun akhirnya beli, datang. Keluarganya, kakak-kakaknya yang pergi. Ya, karena ayahnya sudah tua. Kakak-kakaknya nggak mengenalin Yusuf, tapi Yusuf mengenali kakak-kakaknya. Ketika Yusuf lihat kakak-kakaknya, hati dia, aduh ini saudara aku, aduh aku kangen, aduh aku ingin peluk, tapi dia tahan. Tapi tahan bukan berarti ntar aku bunuh satu-satu, aku ikat nanti, balas dendam, enggak. Yusuf hanya tahan, tapi dia gini, oh saudara-saudaraku nggak kenal, dia cuma mau ngetes. Kamu dari mana? Rombongan mana? Mau kemapain ke sini? Saudaranya yang tidak mengenal Yusuf juga ketakutan, karena ini hadap orang penguasa, menteri, jualan yang punya banyak jual makanan yang ada yang harus mereka beli. Mereka hanya gini, ya kami dari negeri sana, kami punya saudara, ayah kami sudah tua, kami mau beli makanan. Yusuf nggak dalam hati nggak tawa, rasain, ini dia enggak. Ya Yusuf hanya terus dia nahan, sampai akhirnya saudara-saudaranya bisa beli makanan, dia pulang. Berarti kan harus nanti kalau makanan habis yang ada dijual itu di tempat Yusuf, di Mesir. Berapa lama kemudian saudara-saudaranya harus beli lagi, habis makanannya. Ketika saudaranya datang pun Yusuf kasih tahu, bilang gini, masih ada yang hidup, keluarga kamu, bapak kamu ada. Nah kalau kamu nanti mau beli lagi harus bawa adik kamu yang kecil. Mereka mikir, kok adiknya suruh dibawa, emang ini siapa? Tapi mereka nggak berani macam-macam, karena ini penguasa, bisa nggak dikasih beli makanan. Mereka jawab iya. Makanya ketika mereka pulang, makanan udah berapa bulan ya habis, harus beli lagi. Nah waktu mau beli, bapaknya bilang, ayo cepet beli, nanti makanan kita habis nih, nanti kita bisa mati kelaparan. Saudara-saudaranya ketakutan. Iya, tapi kita kalau mau beli pak, mesti bawa adik kita yang kecil. Bapaknya marah, kakaknya sudah nggak ada sekarang, adiknya. Iya, tapi bagaimana, kita kalau nggak ya kelaparan. Akhirnya bapaknya izinkan, bawalah adiknya.
yang paling kecil ya, Benyamin ikut juga beli. Wah, waktu ngelihat Benyamin, Yusuf nggak tahan. Ini adik yang dia sayang, dia nahan, tarik napas. Akhirnya dia kumpulin saudara-saudaranya, diajak makan. Saudara-saudaranya bingung, kita diajak makan, mau diapain nih kita ya? Ya, mereka saling curiga karena hidupnya jahat kan, jadi curiga aja terus. Ya, Yusuf tidak melakukan itu, dia ajak makan. Ketika mereka makan, mereka juga mungkin makan takut-takut karena walaupun dia ajak makan, makannya enak, ada steak, ada sate, ada gado-gado. Ya nggak tahu ya, zaman situ mah nggak ada gado-gado ya. Salad, atau mungkin kalau orang Mesir makanannya gaya Mesir ya. Makanan yang enak pun saudara-saudaranya makannya nggak enak karena ketakutan. Sesudah makan mungkin Yusuf bilang, "Hai saudara-saudara, kalian tidak kenal saya." Semuanya liatin. "Aku adalah Yusuf, adikmu yang kau jual." Semuanya pada gemeter. Yusuf, yang benar. Semuanya Yusuf. Yusuf bilang, "Jangan takut, aku Yusuf. Tuhan merencanakan yang baik, aku nggak apa-apa. Tuhan punya maksud. Ketika kelaparan terjadi, kalian terselamatkan karena Tuhan kasih aku hikmat. Ya, walaupun kau melakukan yang jahat, aku mengampuni kamu. Jangan takut, aku memaafkan. Apapun yang terjadi nanti, makanan atau apapun jangan khawatir, aku siapkan." Ya, saudara-saudaranya masih belum percaya. Padahal Yusuf benar-benar mengampuni. Karena mereka udah pura-pura kali ini mengampuni. Kita kan juga suka ada ya orang yang aku udah ampunin, tapi mukanya judes, jutek, atau gua ampunin tapi dalam hatinya entar loh. Karena Tuhan yang tahu. Tapi kalau Yusuf tidak, Yusuf sampai meneguhkan ketika bapaknya meninggal, saudara-saudaranya ketakutan. Waduh, kalau bapak udah meninggal pasti si Yusuf nih macam-macam nih sama kita. Waduh, kita sih yang salah nih, kita yang jahat nih. Tapi Yusuf tahu. Yusuf bilang, "Nggak usah takut. Aku tetap memaafkan kamu, tetap menjaga kalian tidak akan kelaparan, tetap akan makanan kalian terima." Yusuf itu mengampuni. Kenapa Yusuf bisa mengampuni? Karena dia hidupnya takut Tuhan. Takut Tuhan bukan berarti nggak ada orang, kamu mencuri, nggak ada yang lihat, ada orang pura-pura, bukan. Yusuf benar-benar tahu takut Tuhan. Nggak ada mama, nggak ada papa, nggak ada bapak ibu guru, nggak ada siapa-siapa, tetap melakukan hidup dalam kebenaran. Nah, itulah bagaimana Tuhan mengasihi Yusuf. Anak-anak, kalau kita juga mau dikasih seperti Yusuf, hidup kita sama Tuhan seperti Yusuf. Kita benar-benar tulus, takut sama Tuhan. Kalau nggak suka bohong, walaupun memang kalau salah akui. Nggak ada mama dan papa, ketika bikin PR, bikinlah. Jangan nggak ada mama papa di kamar belajar ya, iya, mamanya nggak ada, main game. Padahal Tuhan melihat. Ketika kamu belajar mama nggak ada, ya tetap kamu bikin PR dulu. Lakukan tugas kamu, baru nanti selebihnya kamu lakukan yang lain atau main. Nah, Ibu Cici Angela kasih contoh. Ini contoh ya, ini yang memang jelas hidup Yusuf, hidup kita. Ya, ini kelihatan ya, transparan. Yusuf itu hidupnya ya transparan, artinya takut Tuhan. Dia benar-benar melakukan yang Tuhan mau, walaupun Tuhan tidak melihat digodain oleh istri Potifar, dia tidak nggak mau mengganggu, dia tidak terbawa, walaupun dia akhirnya harus dipenjara ya, difitnah karena dia melakukan katanya menggoda. Ya, Yusuf tetap tidak tergoda. Kenapa? Hidup dia transparan, maksudnya hati dia bersih. Ini kayak gelas ya, kelihatan ya, kita bisa seperti ngaca. Ini kan bening ya, kalian bisa lihat karena transparan, artinya kelihatan di hadapan Tuhan. Orang mungkin Cici Angela pakai baju, kamu nggak bisa lihat hati Cici Angela, tapi bisa lihat muka Cici Angela. Cici Angela mukanya bisa pura-pura, tapi di hati kita tidak bisa pura-pura. Ini umpama lagi kehidupan, godaan. Yusuf digoda, Yusuf diganggu ya. Dia hidup di tengah-tengah Mesir, bangsa yang nggak kenal Tuhan ya, tapi Yusuf tidak terpengaruh. Mereka mungkin menyembah dewa-dewa, tapi Yusuf tidak ikut-ikutan. Dia tetap punya hubungan intim dengan Tuhan, dia tetap berdoa ya. Cici Angela buka aja, ini kelamaan. Ini gangguan, godaan-godaan
yang di sekitar kita, di sekitar kalian nanti akan menghadapi goda-godaan orang-orang yang mengajak tidak benar, teman-teman ya. Yusuf tidak terpengaruh, tidak terkontaminasi, tidak tercampur, maksud Cici Angela ya. Dia tetap hatinya bersih karena dia tidak terbawa dengan keadaan. Gangguan-gangguan lain apapun yang datang ya, untuk bohong, untuk hidup semaunya, melawan orang tua atau dendam ya, seperti tadi kita temanya harus mengampuni, kita nggak mau mengampuni, nah itu. Tapi Yusuf tidak terpengaruh. Kalian lihat bagaimana Yusuf hidup di tengah-tengah yang tidak menyenangkan. Dia di bawah ini ya, Cici Angela umpamakan Yusuf, dia tidak terpengaruh dengan pergaulan yang orang-orang mau ngajak bohong atau nakal atau jahat ya, digoda oleh istri Potifar, dia tidak mau melakukan. Nah, saudara-saudaranya juga membenci. Yusuf tidak membiarkan semua kotoran-kotoran ini. Cici Angela umpamakan warna-warna ini, gangguan hidup, bohong, nakal dan sebagainya, tidak mempengaruhi Yusuf, karena Yusuf lihat tetap hidupnya transparan, dia tetap bersih dalam arti karena dia takut akan Tuhan, karena dia mencintai Tuhan, dia nggak mau ikut-ikutan. Jadi demikian anak-anak firman Tuhan hari ini mengingatkan kita seperti Yusuf, jangan ikut-ikutan untuk hal-hal yang gangguan ya. Ini gangguan banyak ya, Cici Angela umpamakan warna merah bisa gangguan macam-macam, yang warna hijau membuat kita jadi nakal, kurang ajar atau tidak mau mengampuni, dendam dan benci. Kita belajar hari ini kenapa Yusuf bisa mengampuni, karena satu, Yusuf mau ikuti firman Tuhan. Kedua, Yusuf hidupnya benar-benar takut akan Tuhan, hatinya benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Dia nggak mau ikut-ikutan, walaupun dia hidupnya di penjara, jadi budak ya bertahun-tahun. Ketika melihat saudaranya, dia tidak dendam, dia malah mengampuni dan memberi janji saudara-saudaranya jangan takut. Memang dia penguasa, dia bisa aja bunuh saudara-saudaranya, dia tidak lakukan itu. Kenapa? Karena Yusuf cinta Tuhan, karena Yusuf takut akan Tuhan, karena Yusuf menjaga hatinya, menjaga hidupnya selalu dekat dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita hidup dekat dengan Tuhan? Ya kita berdoa, setia baca Alkitab, setiap hari setia untuk ibadah dan melakukan. Oleh karena itu anak-anak kasih Tuhan, kalau kalian ada musuh, ada dendam, ada benci, harus ampuni, berbaikan ya. Tuhan yang tahu. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami untuk kami bisa mengampuni. Kalau kami punya musuh, teman, saudara, mama, papa kami musuhin, kami berikan pengampunan, tidak ada dendam dalam hati kami. Seperti Yusuf Tuhan, dia diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya bertahun-tahun. Yusuf tetap hidup takut akan Tuhan, karena hatinya dekat sama Tuhan. Tuhan melihat hati Yusuf yang tulus, hati yang tidak tercampur, tidak terbawa, tidak ikut-ikutan untuk bergaulan yang buruk. Hingga Yusuf boleh menjadi berkat dan saudara-saudaranya boleh melihat bagaimana Yusuf adalah orang yang luar biasa, yang mengampuni, yang mengasihi, dan Tuhan memakai Yusuf untuk jadi berkat untuk saudara-saudaranya. Tuhan pakai juga kami jadi berkat untuk keluarga kami, untuk gereja kami, untuk sekolah kami, untuk dimanapun kami berada. Terima kasih sekali lagi Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar? Hari ini Cici mau ngajarin buat kartu permintaan maaf. Sesuai dengan tema hari ini, saling memaafkan. Kartunya bisa ditekuk seperti ini, seperti sedang memeluk. Dalamnya seperti ini. Yuk kita siapin bahan-bahannya. Bahan-bahannya adalah kertas origami bermotif, karton putih, gunting, lem, alat tulis, dan spidol. Yuk kita membuatnya. Pertama-tama kita akan membuat badannya dulu ya. Kita lipat pakai kertas origami seperti ini.
tekan, terus kita gunting. Hasilnya seperti ini. Yang satu agak kecil, yang satu agak besar. Kita pakai yang lebih besar. Lalu kita akan membuat kepalanya dan tangannya. Penting hasilnya seperti ini. Lalu kita lem di kertas origami yang tadi seperti ini. Jadi seperti ini. Lalu ini tangannya bisa dilipat seperti ini, seperti sedang memeluk. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.